Go Yard. I got so much money. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Hai, balik lagi sama aku Livia dengan mata kuliah penulisan berita dan juga artikel di Learning Journal pertemuan kedua. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang artikel dan juga berita. Nah, menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, sedangkan berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang aktual, faktual, dan penting untuk diketahui oleh publik. Berita juga disampaikan melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan portal berita online. Singkatnya, berita lebih fokus pada fakta dan informasi terbaru. Sedangkan artikel lebih mendalam dan bisa berisi tentang opini atau analisis. Di sini juga ada syarat berita. Nah, apa aja sih syarat berita itu? Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu aktual, faktual, penting, dan juga menarik. Nah, jenis-jenis berita juga di sini ada 4. Yang pertama yaitu straight news atau berita khusus yang bersifat formal. Dan yang kedua yaitu ada soft news, yaitu berita yang bersifatnya ringan. Lalu yang ketiga ada in-depth news, yaitu berita yang mendalam. Dan yang terakhir future news. Nah, jenis-jenis berita yaitu ada 4. Yang pertama ada straight news. Straight news adalah berita khusus atau berita formal. Nah, straight news ini disampaikan secara langsung, ringkas, dan juga objektif tanpa adanya opini atau analisis yang mendalam. Ciri-ciri straight news yaitu ada 4. Yang pertama, langsung kepada intinya. Yang kedua, yaitu singkat dan padat. Yang ketiga, objektif. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan gaya penulisan piramida terbalik. Dan yang kedua, yaitu soft news. Nah, soft news adalah jenis berita yang lebih ringan, santai, dan juga bertujuan untuk menghibur serta memberikan wawasan tambahan kepada pembaca. Nah, ciri-ciri soft news juga ada 4, yaitu tidak terikat waktu. Dan yang kedua itu penulisannya lebih santai dan juga bersifat human interest serta dapat mengandung opini dan juga atau analisis. Contohnya artikel inspirasi, lalu berita gaya hidup, kesehatan, dan juga hiburan. Yang ketiga ada in-depth news. Nah, in-depth news itu adalah jenis berita yang disajikan lebih dalam dan lebih luas dengan menganalisis suatu peristiwa. Ciri-cirinya juga yaitu analisis lebih dalam, lalu strukturnya lebih panjang dan juga kompleks, serta menggunakan berbagai sumber dan juga tidak hanya fakta tetapi juga konteks. Yang terakhir yaitu ada future news. Nah, future news adalah jenis berita yang ditulis dengan gaya yang lebih kreatif, mendalam, dan juga menarik dibandingkan berita langsung. Nah, di sini juga ada banyak sekali nilai-nilai berita seperti magnitude, yaitu menggemparkan, dan juga ada proximity, yaitu berita yang tersebar dengan cepat atau berita yang dekat. Lalu ada aktual, yaitu berita yang terkini, serta impact, berdampak. Lalu unslinis, yaitu tidak biasa, berita yang tidak biasa. Dan juga ada human interest, yaitu berita yang penasaran atau membuat seseorang itu penasaran terhadap berita tersebut. Lalu juga ada konflik, surprising, berita yang mengejutkan.
lalu seks yaitu berita yang mengandung tentang pelecehan seksual, dan juga yang terakhir ada information atau informasi. Struktur berita juga ada 4, yaitu yang pertama ada judul, lead, lalu tubuh berita, dan juga yang terakhir yaitu ekor berita. Lalu kenapa bisa disebut dengan berita? Karena di dalamnya terdapat isu dan juga fakta. Nah, apa sih isu itu? Nah, isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Kemudian, fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real, yaitu nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dan juga teman-teman, dalam pertemuan kedua kemarin, Pak Adi itu menyuruh kita untuk membuat berita dengan menggunakan struktur berita yaitu 5W1H. Nah, kemarin itu aku buat tentang mahasiswa Fakultas Dakwah ya. Dan di sini contoh berita yang aku buat yaitu tentang mahasiswa Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 sedang melakukan kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel pada Selasa 25 Februari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, yang bertempatkan di gedung Fakultas Dakwah ruang 9 lantai 3. Kegiatan belajar ini setiap minggunya dilaksanakan karena untuk memenuhi kewajiban atas absensi kehadiran. Mata kuliah penulisan berita dan artikel dilakukan dengan cara belajar menggunakan teori dan juga praktik. Lalu diwajibkan dalam setiap minggunya membuat learning journal untuk pemahaman mahasiswa atau mahasiswi pada setiap pertemuannya. Jadi teman-teman, mungkin segitu dulu aja kali ya penjelasan aku dalam learning journal pertemuan kedua ini. Next time aku akan bahas lagi tentang pertemuan ketiga aku dalam mata kuliah penulisan berita dan artikel. Tetap stay tune, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke? Tunggu ya video selanjutnya. Bye-bye, see you!